gitu. Apalagi kalau sekarang ya udah muslim gitu. Betul. Dulu saya termasuk yang rajin. Maaf, ini ke gereja. jadi mu'alaf ini bukan karena Pak Syarif ya? Bukan. Oh, jadi gimana ceritanya? Bukan, jadi itu masih zaman kuliah, Mbak. Saya jadi jauh sebelum menikah? Jauh. Jadi mu'alafnya tahun 97. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah saya juga kan sebelum ini kan saya kan mualaf ya Mbak ya. Jadi meskipun saya di agama sebelumnya itu saya selalu berupaya hidup saya itu interaksi terus sama Tuhan. Gitu. Apalagi kalau sekarang ya udah muslim gitu. Betul. Dulu saya termasuk yang rajin. Maaf, ini jadi mu'alaf ini bukan karena Pak Syarif ya? Bukan. Oh, jadi gimana ceritanya? Bukan, jadi itu masih zaman kuliah Mbak. Saya jadi jauh sebelum menikah? Jauh. Jadi mualafnya tahun 97. Itu gara-gara apa kalau aku boleh tahu? Ya, ibu saya kan satu rumah tapi beda prinsip, beda agama. Tapi satu rumah gitu. Oh gitu. Papa kan dari Sulawesi Utara ya, terus mama Jawa Barat asli. Tapi sekarang sih semua alhamdulillah sudah hijrah semua. Jadi papa gitu. udah hijrah semua. Gak lama 1 tahun saya dapat hidayah itu, papa ikut masuk gitu. Padahal dulu papa juga nentang gitu karena saya termasuk yang paling rajin ke gereja. Saya paling rajin banget. Itu dia karena saya itu sangat percaya bahwa Tuhan itu yang mengatur semuanya. Betul. Ya di masa saya sebelum masuk Islam juga saya percaya bahwa Tuhan semua yang ngatur. Iya, tapi kan biasanya orang kalau berpindah keyakinan tuh pasti ada peristiwa apa gitu, triggernya. Dan kenapa mesti Islam gitu kan? Ya, saya memang belajar gitu kan, mempelajari beberapa agama gitu kan. Terus ya bagi saya pada saat itu yang rationable ya agama yang sekarang. Gitu. Saya belajar, saya juga banyak diskusi dengan paman saya gitu yang duluan hijrah gitu kan. Dan saya juga bertanya-tanya terhadap perbedaan-perbedaan gitu ya. Cuman saya nggak bisa publish di sini, ada yang tersinggung. Betul. Tapi intinya kan karena mamah muslim, jadi bukan mama udah muslim, tapi ya mungkin karena papanya enggak gitu. Jadi tapi ya karena orang tua saya itu moderat kali ya Mbak, jadi dalam satu rumah ya sia-silakan. Itu bukan jadi masalah. Iya, bukan jadi masalah. Jadi lucu kalau pas Natal ada pohon Natal, kalau pas Lebaran ada ketupat gitu. Ya karena semuanya kan Tuhannya satu ya. Iya, benar. Oh jadi ini tahun 97 Jeng Ingrid memutuskan saya pindah ke Islam. Mungkin juga karena lingkungan ya Mbak. Oh teman-teman. Iya. Kalau waktu zaman saya SD SMP di kota kelahiran saya di Cianjur, saya sekolah Katolik memang. Nah, setelah hijrah ke Jakarta, saya sekolah di sekolah IISIP Jakarta, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di situ kan heterogen ya Mbak, banyak ada berbagai macam suku di situ. Terus tempat kosan aku tuh dijadiin base camp teman-teman. Nah, selang isoma lah istilahnya ya, isoma kuliah. Mereka sholat di tempat kos aku. Jadi itu juga ya aura-aura itu yang membuat. Aku bilang enak banget sih. Maksudnya ada kenikmatan sendiri. Aku ngelihat teman-teman tuh sholat bersih gitu. Terus mereka ngaji depan aku gitu kan. Nah aku mulai banyak tanya-tanya di situ gitu. Wow, jadi romantismenya Jeng Ingrid terhadap Sang Pencipta itu memang terlalu terlalu indah ya untuk diungkapkan di sini ya. Jadi intinya kalau kita dekat sama Allah tuh jalannya tuh ada aja. Insya Allah Mbak. Ya, itu yang alhamdulillah gitu ya. Semenjak ketika kita doa gitu, saya yakin pasti doa kita tuh dikabul gitu. Sampai aku tuh nggak tahu lagi mau balesnya gimana sama Tuhan gitu. Karena apa yang aku minta selama ini tuh hampir semua.
Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang non-muslim mengucap password untuk hijrah ke Islam tapi datang ke acara? Apa salahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, maka masuk Islam. Masalah gunting pita bisa belakangan. Apa gunting? Sunat. Makanya ustaz-ustaz jangan ceramah terlalu keras. Ini ustaz-ustaz ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut loh orang masuk Islam mendengar kampak. Jangan. Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam digigit semut aja tak sakit. Sikit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari tak kemana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif, kata-kata yang tak bersahabat. Rukun Islam ada 5 perkara. Banyak Cina-Cina takut masuk Islam. Hanya 5 perkara lah katanya. 1 perkara 25 juta gitu. Pak Ustadz, bagaimana saya menguatkan hati untuk hijrah? Saya takut masuk Islam karena orang tua. Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha untuk menuju Islam, karena saya masih menerima subsidi dari orang tua walau saya sudah bekerja, sementara saya masih semester. Maka engkau saudaraku yang masuk Islam, engkau bersyahadat, engkau dilindungi oleh undang-undang di dalam Republik Indonesia. Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan? Wahai saudaraku, betulkah engkau masuk Islam tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir, maka dulu di UIN ada yang sholat di dalam kamar, kuncinya rapat, sholat di dalam kamar. Dibelinya mukena, perempuan, kuliahnya di UIN Suska, bisa dia sholat, memperjuangkan akidahnya, luar biasa. Tidak ada yang lahir memilih perut siapa yang mau dia masuki, tak ada. Maka tak boleh kita ejek orang Batak, Batak. Tak boleh kita ejek, Cina, tak boleh. Apa pernah dulu malaikat bawa kertas multiple choice? Mau jadi Batak, mau jadi Cina? Tak ada. Itu semua takdir Allah. Tapi setelah lahir ke dunia kau memilih, hai saudaraku. Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara, Kristen, cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Nababan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara, mencari Islam, cari Islam, cari Islam, jadi Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina, cari Islam, cari Islam, cari Islam, masuk Islam, jadi Ustadz Felix Xiao. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada ustadzku yang mencari, kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustadz Somad, lebih mulia daripada kami semua. Ustadz Somad, catatan dosanya berimbang dosa. Tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma 2. Pertama mu'allaf, yang satu lagi pegawai Pertamina.